Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Tadi firman Tuhannya sudah dibacakan dari Mazmur 29. Dan ayat yang menjadi fokus kita, Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Hari ini ketika kita berkumpul di sini, saya melihat sih saudara-saudara, ibu-ibu datang dengan tubuh yang cukup sehat, dengan wajah yang gembira, meskipun ada yang meringis karena kesusupan tadi, Ibu Noni. Tapi kita tetap bisa bersuka cita, bisa senam sebelum kita beribadah, kita menyimak firman Tuhan ini. Namun tahukah kita bahwa hari ini ketika kita sedang ada dalam kondisi baik-baik saja, ada di belahan bumi yang lain yang hari ini, saat ini sedang terkena musibah. Gempa yang cukup besar di mana? Hari ini gempa itu terjadi di Tibet. Ada yang melaporkan skalanya 6,9, ada yang 7,1. Ini besar, bukan main-main. Jadi tadi 12 jam yang lalu dikabarkan sudah 126 orang meninggal. 3.000 bangunan hancur. Pastinya akan berkembang lagi nih. Ada bencana yang tidak kita tahu. Ada orang-orang yang duduk sebetulnya dalam potensi belahan bumi, retakan bumi itu kita tidak tahu. Kapan lempeng-lempeng bumi itu akan bergeser, berbenturan, lalu terjadi getaran dan gempa itu. Kita menamakannya ini bencana. Tapi apakah benar Tuhan merancangkan bencana itu? Supaya manusia celaka, supaya manusia mengalami penderitaan? Rasanya jauh dari itu. Hanya pengetahuan kita yang terbatas menanggapi alam semesta ini yang membuat sesuatu yang memang secara alamiah itu akan terus terjadi. Karena pengetahuan kita yang sedikit, maka kita salah memposisikan diri. Disitulah terjadi bencana buat kita. Tapi buat struktur alam, bisa jadi ini alam sedang memperbaiki dirinya. Kadang-kadang intervensi manusia, campur tangan manusia justru memperkeruh. Membuat siklus alam ini jadi tidak normal lagi. Nah ini gempa. Ya hari ini kita turut prihatin dengan saudara-saudara kita di Tibet. Tapi kalau bacaan Mazmur 29 ini, saya membayangkan si pemazmur sedang melihat fenomena alam juga yang disebut dengan badai. Ibu-ibu tahu nggak badai itu kayak gimana? Badai biasanya dikaitkan dengan topan, angin kencang, gelora laut yang menyapu semua yang ada di permukaannya itu. Dan lebih lagi orang kemudian memfokuskan badai topan itu pada semacam angin
puting beliung. Pernah lihat nggak angin puting beliung itu seperti apa? Saya yakin sih kita pernah lihat, tapi di TV, di YouTube ya. Nah konon itu ada skalanya. Skala 1, skala 2, skala tambah meningkat. Makin besar skala itu makin dahsyat kerusakannya. Menyapu bersih. Kadang-kadang rumah, gedung-gedung, bangunan-bangunan yang tampaknya kokoh ketika dilalui oleh badai itu, puting beliung itu, kok kayaknya ringan saja. Dia terbang, hancur dan sisanya kelihatan porak-poranda seperti sampah, rata dengan tanah. Ini kan sesuatu yang mengerikan buat kita yang melihatnya. Maka di negara-negara yang seringkali ditimpa oleh puting beliung, angin topan ini, tornado yang besar itu, biasanya mereka mengakalinya, mensiasatinya, rumah mereka punya macam bunker di bawah. Jadi tingkatnya ke bawah, di situ ada tempat yang aman buat mereka sembunyi dari badai ini. Iya, kalau keburu ya. Kalau nggak keburu ya ikut terbang juga. Nah, bagi semua orang atau bagi kita yang melihatnya, ini adalah sesuatu yang ngeri, yang dahsyat sekali. Tapi fenomena ini oleh pemazmur, oleh Daud dilihat dengan cara yang lain. Cara yang dilihatnya adalah bahwa inilah kedahsyatan itu menampakkan ini keagungan Tuhan, kebesaran, keperkasaan Tuhan di tengah-tengah badai yang begitu dahsyat itu. Maka disitulah ia sujud dan ia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Jadi bagi pemazmur ini, ya nanti kalau kita baca terus sampai habis Mazmur 29, tidak hanya taupan, tidak hanya puting beliung, tornado itu, tetapi di situ ada banyak sekali suara Tuhan itu digambarkan sebagai suara yang maha dahsyat, yang bisa menumbangkan, ya, membuat gunung Libanon itu melompat katanya, rusa bisa beranak dan lain sebagainya. Ini bahasa yang puitis, yang buat sebagian orang fenomena ini dianggap mengerikan, tetapi bagi pemazmur sebagai sarana, sebagai media dia untuk tapakur, untuk menyadarkan dirinya siapa dia di hadapan Tuhan. Maka kalau kita mengikuti alur pikirannya Mazmur Daud ini, fenomena kejadian alam ini harus membuat kita sadar siapa pencipta kita, Allah kita itu. Allah kita itu Allah yang dahsyat, yang tampak dalam ciptaannya. Ciptaan itu sebetulnya disebut juga ayat. Ayat itu dari bahasa Arab, ayat itu artinya tanda. Ada tanda-tanda di langit, ada tanda-tanda di bumi, ada tanda-tanda fenomena alam ini, itu kedahsyatan Tuhan. Ini tanda kemuliaan Tuhan. Jadi oleh karena itu, kalau kita menjumpai fenomena tanda-tanda ini, harusnya sadar, oh penciptaku dahsyat luar biasa. Dia adalah Allah yang perkasa. Ciptaannya aja begitu luar biasa. Kalau menampakkan gejolak alam itu, maka itu harus membuat kita sadar, siapakah aku ini di hadapan Allah yang demikian itu. Tidak lain aku adalah ciptaan yang sangat kecil sekali. Pernah enggak ibu-ibu berdiri
di puncak gunung atau di tebing, kita memandang alam sekitarnya, atau di tepi pantai. Betapa kecilnya kita. Nah, apa yang kecil ini oleh Tuhan dimuliakan. Nanti kalau kita baca Mazmur 8 itu, kita yang dari debu tanah ini dimuliakan oleh Dia. Tetap saja, mestinya ketika kita dimuliakan oleh Tuhan, jangan sombong. Bahasa Mangga Besarnya, jangan belagu. Karena sekali kita dilumat oleh alam itu, sudah terbang dan kita tidak berbekas lagi. Keperkasaan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, kita harus belajar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan selalu mengagungkan Dia. Sama seperti pemazmur di ayat kedua itu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama. Bukan berarti Tuhan tidak punya kemuliaan, lalu kita beri, bukan, ya. Yang dimaksud berilah kemuliaan adalah bahwa kita digerakkan hati kita mengakui sebagai pencipta, sebagai orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan itu kepada pencipta. Betapa agungnya, betapa mulianya Engkau Tuhan. Tuhan sih tidak usah diberi, kita tidak usah memuliakan, tidak usah menyembah Dia. Dia udah tetap mulia. Dia udah tetap perkasa. Dia tetap gagah. Nah, ketika kita diajak untuk memuliakan Dia, artinya kita mengagungkan, mensyukuri berkat-berkat-Nya. Ciptaan Tuhan yang lemah ini ternyata dimuliakan oleh Tuhan. Lalu menjaga, kata pemazmur ini, menjaga kekudusan. Yaitu hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengakui keperkasaan Tuhan, kehebatan Dia dalam alam raya ini, maka seharusnya ketika kita mengkuduskan Tuhan, kita hanya menyembah Dia, meminta tolong kepadanya. Udah tahu Dia paling perkasa. Lalu kita minta tolong kepada yang lain. Kan namanya ini manusia seperti apa gitu ya. Kalau pemazmur sudah tahu, sudah jelas Tuhan yang Maha Kuasa, hidupnya menguduskan Dia, mengkhususkan. Sudah tahu semua kekuasaan di bumi ini tidak ada yang bisa menandingi Tuhan, menandingi Allah kita. Namun ketika kita sakit, cari orang pinter yuk. Ketika usaha jualan, gak laku-laku, sebelah kiri kanan, kok rame melulu. Jangan-jangan dia minta pesugihan di tempat yang lain. Kalau kita gak ikut, nanti kita gak laku-laku. Jadi ikut-ikutan. Padahal ketika kita melihat, percaya pemazmur ini, hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa gak minta pertolongan sama Dia, Allah yang perkasa? Kenapa kita masih percaya kepada yang seperti itu? Kenapa kita masih takut ketika kita tidur sendirian? Ketika kita pergi ke tempat-tempat tertentu, lantaran ada yang ngomong, di sini ada penunggunya. Di sini dulu bekas orang begini begitu. Mengagungkan, memuliakan Tuhan, menguduskan namanya. Kita percaya di semua tempat Tuhan berkuasa. Alam dunia ini diciptakan oleh Dia. Dan itu yang menampakkan fenomena alam itu juga kekuasaannya Dia. Jadi tidak ada alasan untuk kita lalu merasakan takut, merasakan ingin minta pertolongan dari tempat lain. Mestinya ini tidak terjadi buat kita. Nih, satu hal. Yang kedua, ketika kita mau belajar dari pemazmur ini, yaitu fenomena seperti orang banyak menanggapinya sebagai sebuah bencana, oleh pemazmur dilihatnya sebagai sesuatu yang menampakkan keagungan Tuhan.
dalam batas tertentu, Tuhan juga mengizinkan kita masuk dalam area bencana. Tidak mudah. Bencana itu apa yang tidak kita harapkan. Mungkin kita menganggapnya kesialan, apes, kehidupan yang tidak menyenangkan. Rasanya kita semua pernah masuk zona itu tuh. Masuk area, kok ini tidak menyenangkan. Ini membuat saya sedih. Ini membuat saya sakit. Ini membuat saya menderita. Kalau pemazmur melihat dalam badai ada suara Tuhan. Ada keagungan Tuhan. Kita diajak juga. Dalam kondisi suasana yang tidak mudah itu, yang tidak nyaman, yang menyakitkan kita, tidak mustahil. Suara Tuhan itu bisa kita dengar. Keagungan Tuhan bisa nampak di sana. Hanya orang-orang yang punya relasi yang baik, ya, yang baik, yang erat dengan Tuhan, dia akan mampu melihat bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, di tengah-tengah situasi pelik, menyakitkan, ya, menguras air mata kita, di situ ada suara Tuhan, ada keagungannya. Dan keagungan itu kita responi dengan tanggapan, Tuhan, dalam situasi seperti ini aku ingin memuliakan Engkau. Aku percaya bahwa Engkau Maha Kuasa. Aku yakin ini semua akan bisa aku lalui bersama-sama dengan Engkau. Bukankah badai itu juga tidak selamanya ada? Pasti akan berlalu, akan berpindah. Nah, saudara-saudara, yang diharapkan dari kita atau yang harus kita lakukan adalah bagaimana keteguhan kita yakin bahwa di suasana situasi sulit sekalipun, yaitu seperti badai itu, Tuhan tetap ada. Bahkan Ia akan menyatakan kemuliaannya buat kita. Caranya seperti apa? Setiap orang beda-beda. Setiap orang ketika mengalami badai pasti menjerit. Pasti ia akan berteriak. Tetapi ketika dipulihkan oleh Tuhan, ia akan bersyukur. Kenapa? Karena badai yang dilalui itu ternyata tidak menyakitkan seperti apa yang kita bayangkan, melainkan jauh dari itu Tuhan merancangkan kepada kita semua kehidupan yang lebih baik. Kita lebih dewasa dalam iman. Kita lebih kokoh, lebih kuat. Kalau kita tadi seperti senam yang kita lakukan, ya, nampaknya mungkin ringan, begini-begini saja, begini gitu ya. Coba jujur, capek nggak sih tangannya begini-begini terus, begini-begini? Ininya pegel nggak? Pegel. Kenapa? Karena kita jarang melakukannya seperti itu. Tapi kalau tangan kita sudah terlatih melakukan hal-hal yang berat, mengangkat beban yang berat, maka saya percaya yang begini-beginian mah kecil. Nah, Tuhan ingin, ya, kalau otot sih, ya, otot kita ada di sini, jangan penuh lemak melulu, ditimbun terus dengan makanan-makanan yang enak, tapi dikelola dengan baik. Nah, saya baru-baru ini belajar memang tentang struktur otot kita. Otot kita kalau mau berkembang, ibu-ibu mau sehat sampai usianya lanjut tua dan kita tidak jompo, minimal bisa jalan kaki dengan tegak. Itu harus dilatihnya apa? Ototnya. Usia 30 tahun orang itu masa otot, ya. Kalau ditimbang ototnya itu makin lama makin mengkerut. Makin lama makin ciut yang tidak bisa nanti menopang tulang kita. Akibatnya kita tidak bisa leluasa bergerak. Kalau dilatih betul-betul, maka ototnya menjadi kuat, menjadi besar, lemak-lemaknya memang berkurang. Nah, lemak-lemak yang mengganggu dalam jeroan kita ini, itulah sebetulnya sarang penyakit.
Nah, disitulah kita akan bisa menjadi orang yang tetap bugar di usia yang cukup lanjut ini. Caranya apa? Latihan. Katanya latihan angkat beban. Ya. Jadi jangan malas. Jangan merasa, oh Oma kok kenapa ditempatkan di lantai yang kedua gitu kan. Kenapa nggak di bawah? Kita ngomel. Kita protes kepada anak kita. Padahal salah satunya manfaatnya kita tidak mudah, kaki kita ini tidak mudah akan keropos kalau dilatih naik turun. Kalau kita tinggal di bawah, semuanya dianterin, semuanya diberikan, kita kurang gerak, disitulah biang penyakit. Nah, sama seperti tubuh yang harus dilatih. Otot ini akan berkembang kalau otot ini memang rusak karena dilatih. Dia akan tumbuh lagi, lebih besar, lebih kuat lagi. Badai itu kira-kira begitu. Tidak menyenangkan, menyakitkan kita. Tetapi disitulah membuat kita dewasa. Membuat kita menjadi orang yang tangguh. Tidak rewel, tidak cengeng. Nah, ini yang akan jadi bekal buat anak cucu kita. Mereka akan belajar. Oh, Pak Omanya kuat, tangguh kok. Masa aku jadi generasi stroberi yang lembek. Kelihatan bagus dari luar, tetapi di dalamnya keropos. Kan kita tidak ingin anak-anak kita demikian. Jadi syukurilah bahwa di dalam badai itu, di dalam ketidaknyamanan itu, Tuhan sedang menciptakan kita. Tubuh kita baik. Kondisi spiritualitas kita baik. Pikiran kita juga dicerahkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita. Dan ketika melewati badai ini, kalau mau berteriak, teriaklah kepada Tuhan. Temukanlah Dia. Agungkanlah namanya. Dia adalah Allah yang luar biasa. Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak.